Berjalan menyusuri lorong-lorong di toko bahan makanan terdekat, kita tidak menyadari bahwa ada beberapa produk favorit kita memiliki sejarah yang kaya. Rupanya, beberapa dari mereka memiliki kegunaannya sama sekali berbeda saat pertama kali keluar. Misalnya, Coca-Cola dimulai sebagai minuman beralkohol yang diisi dengan kokain dan membantu melawan sakit kepala. Sementara graham cracker digunakan untuk meningkatkan moral di antara orang-orang. Berikut 9 makanan yang pada masa lalu digunakan untuk membantu orang memerangi penyakit mereka. Graham crackers. Graham crackers ditemukan pada tahun 1829 oleh pendeta Sylvester Graham, seorang pendeta Presbyterian. Crackers ini awalnya dibuat untuk diet Grahamnya. Sylvester adalah pendukung vegetarisme dan gaya hidup yang sadar. Pola makannya seharusnya mencegah orang dari nafsu dan keinginan sembari mempertahankan rasa sehat yang kuat juga. Meskipun diet mendapatkan banyak pengikut, semua hype menurun setelah kematian Graham pada tahun 1851. Cornflakes. John Harvey Kellogg dan saudara lelakinya Wilkid Kellogg yang merupakan pendukung Sylvester Graham yang mengajarkan tentang gaya hidup sehat menciptakan cornflakes secara kebetulan. Mereka tanpa sengaja meninggalkan potongan gandum di atas kompor dan pergi untuk urusan bisnis. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa benjolan kering dapat dimakan, terutama jika mereka ditekan bersama dengan rolling pin. Dengan melakukan hal sama dengan jagung, Kellogg menciptakan revolusi kecil dalam keahlian memasak. Kemudian, cornflakes dijual dengan merek cornflakes merek Kellogg. Sebagai bagian dari diet Graham, mengklaim itu akan mengurangi dispepsia atau perilaku yang merusak secara moral. Salisbury Steak. James Salisbury bertugas sebagai dokter selama Perang Sipil Amerika dan menjadi yakin bahwa diare yang diderita oleh tentara dapat dikendalikan dengan diet kopi dan bistik sapi cincang ramping. Pada tahun 1888, ia memperkenalkan The Salisbury Steak, yakni daging sapi giling yang dibumbui dengan bawang dan bumbu, lalu digoreng atau direbus dan ditutupi dengan saus. Dia menyarankan itu harus dimakan 3 kali sehari untuk melawan banyak penyakit. Coca-Cola. Cola yang kita miliki saat ini mengalami sejumlah perubahan sebelum muncul di gelas kita. Pertama, ada minuman yang disebut Pemberas Springs Wine Coca, anggur yang kuat yang mengandung kacang kola dan kokain yang kaya kafein. Penciptanya, John Pemberton, mengklaim itu bisa menyembuhkan semuanya, mulai dari gangguan saraf hingga kelelahan hingga impotensi. Kemudian, minuman ini menjadi ilegal karena undang-undang larangan alkohol lokal, sementara kokain masih dapat diterima. Sehingga Pemberton menggunakan sirup gula untuk mengembangkan versi non-alkohol dan menyebutnya Coca-Cola. Minuman ini mendapatkan popularitasnya hanya setelah Pemberton meninggal pada tahun 1888 ketika cola dijual sebagai obat penambah sakit kepala. 7up. Pada tahun 1929, 7up pada awalnya disebut Pip Label Lithiated Lemon Lime Soda dan digunakan sebagai minuman penstabil suasana hati karena mengandung lithium citrat, nyawa yang sama yang digunakan untuk mengobati kondisi kejiwaan. Itu dipasarkan sebagai obat mabuk dan dijual dengan lithium sebagai bahan utama sampai 1950. Pada tahun 2006, versi produk yang dijual di Amerika direformulasikan sehingga dapat dipasarkan sebagai 100% alami. Dr. Pepper. Dr. Pepper diciptakan oleh apoteker Claire Charles Alderton di Old Cornet Drugstore di Waco, Texas. Untuk menguji minuman barunya, ia pertama kali menawarkannya kepada pemilik toko Wade Morrison dan merasa enak. Segera minuman baru tersedia sebagai tonik otak dengan nama Waco. Beberapa saat kemudian nama itu diubah menjadi Dr. Pepper. Go-Go Clusters. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, permen Go-Go dipasarkan sebagai makan siang bergizi untuk nikel. Pada saat ini, masalah utamanya adalah kekurangan kalori, terutama bagi orang-orang kelas pekerja. Jadi, permen berkalori tinggi dengan marshmallow nougat, karamel, dan kacang panggang yang dilapisi dengan coklat susu dipromosikan sebagai sumber energi makanan yang berharga dan murah. Fig Newton. Sampai akhir abad ke-19, banyak dokter percaya bahwa sebagian besar penyakit berhubungan dengan masalah pencernaan, sehingga mereka merekomendasikan makan biskuit dan buah setiap hari.
Charles Rooster menciptakan sebuah mesin pada tahun 1891 yang memasukkan pasta ara ke dalam adonan kue tebal. Rick Newton pertama kali dipanggang di F.A. Kennedy Steam Bakery pada tahun 1891. Biskuit pencernaan. Pembantu pencernaan lainnya pertama kali dikembangkan pada tahun 1839 oleh dua dokter Skotlandia. Karena biskuit ini mengandung natrium bikarbonat dalam jumlah tinggi, para penemu mengklaim bahwa memakannya setelah makan besar akan bermanfaat bagi kesehatan seseorang. McVitie masukkan biskuit pencernaan ke dalam produksi massal, dan meskipun mereka masih disebut pencernaan, perusahaan sekarang menempatkan penafian pada kemasan kue kering. Bahan-bahan dalam biskuit ini tidak mengandung zat apapun yang membantu pencernaan. Bagaimana menurut Anda? Yang mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah ada camilan favorit Anda di daftar tersebut? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.